Oke guys, selamat pagi. Hari ini adalah hari kedua kami melakukan sosialisasi standar layanan ambulans laut. Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang bertempat di Kepulauan Seribu. Nah, tepatnya di kantor Bupati Kepulauan Seribu yang berada di Pulau Pramuka, guys. Hari ini kita akan coba mengundang seluruh nakes atau petugas kesehatan, baik dokter, perawat yang ada di Kepulauan Seribu Selatan dan Utara. Kita kumpulkan jadi satu dan kita akan memberikan seminar dan workshop. Sifatnya adalah untuk menyatukan persepsi dan kita saling membangun untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai nakes, terutama yang ada di DKI Jakarta dan khususnya di Kepulauan Seribu. Bagaimana kegiatannya? Kita ikuti, guys. Nah, saat ini saya berada di pinggir pantai, dermaga tepatnya ya, di Pulau Pramuka, guys. Salam sehat, salam kemanusiaan. Let's go, kita ikuti acaranya, guys. Dah. Oke guys, kita mau lihat dulu sebelum ke aula kantor Bupati, tempat acara kita. Kita mau melihat kapal dulu. Saat ini saya sedang bersama Bapak Kasubag kita, Pak Sugeng Priwanto. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Pagi Pak, apa kabar Pak? Baik. Sudah sarapan Pak? Udah. Alhamdulillah. Pak, gimana sih Pak? Sebenarnya acara ini buat nakes-nakes yang ada di Kepulauan Seribu ini harapannya buat apa Pak? Asik, seru banget. Ya, sambil kita bekerja, kita menikmati liburan. Yang pasti kegiatan ini menyampaikan kepada semua nakes, perawat, dokter yang ada di Pulau Seribu. Jadi kita memberikan yang namanya edukasi atau pelatihan secara gratis. Yang tujuannya adalah ilmu yang nantinya teman-teman nakes di Pulau Seribu dapatkan bisa diaplikasikan untuk masyarakat di Kepulauan Seribu saat dibutuhkan. Jadi semuanya terstandarisasikan, baik ambulan lautnya ataupun cara penanganannya. Karena ternyata beda loh, beda cara mengatasi kegawatan Kepulauan Seribu. Pertama memang geografisnya, kemudian selain itu juga mungkin kendala-kendala alam yang ikut mempengaruhi saat mau melakukan rujukan. Jadi kita hadir untuk menyiapkan itu semua, apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan apabila menemui kegawatan. Mantap. Sekali lagi Pak, semangat buat moto lah atau pemberian semangat buat teman-teman AGD yang sedang memberikan ilmu pada rekan-rekan di Pulau Seribu. Apa nih Pak? Semangatnya. Jadi untuk teman-teman di Kepulauan Seribu tetap semangat, tetap mengabdi, tunjukkan bahwa semua yang kita lakukan akan bermanfaat dan balasannya tentu dari Allah SWT. Sukses. Terima kasih Pak Kasubag. Salam sehat. Bravo ya Pak. Bravo. On air di radio Pulauan Seribu bersama Mas Ahdi Rajab Malik dan Mbak siapa? Hesti Hasan dan Mas Ardi. Bang Ardi. Itu kameramen. Mbak Tessa lihat dulu dong sini. Mbak Tessa nggak kelihatan ini Mbak Tessa. Mas Heri. Konsumsi. Pertolongan pada hidup kayaknya. Oke, kita siap ya. Siap. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang warga Jakarta Kepulauan Seribu. Alhamdulillah kembali di live streaming Radio Kepulauan Seribunya di jam 10 ya, hingga jam 14 siang nanti di segmen Lobster, lagu-lagu dan obrolan terkini edisi Rabu 27 Juli 2022 ya. Dan spesialnya hari ini ya, ada talk show mengenal pelayanan AGD Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendengar setia ya, selama 1 jam ke depan kebersamaan kita mengetahui pelayanan seperti apa sih yang bisa kita dapatkan sebagai masyarakat Kepulauan Seribu dalam dunia medis, tentunya dari AGD Provinsi DKI Jakarta ya. Oke pendengar setia, di studio Radio Kepulauan Seribu streaming hari ini sudah hadir narasumber kita ya dari AGD Dinkes DKI Jakarta.
Nah, beliau adalah Pak Anhari, seorang penanggung jawab marketing AGD Dinkes DKI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Selamat pagi, Bu Hesti. Iya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Luar biasa ya. Dan narasumber kita yang kedua ada Pak Ahdi Rajab Malik, penanggung jawab wilayah Kepulauan Seribu AGD Dinkes DKI Jakarta. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabarnya, Pak Ahdi? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya, luar biasa ya. Pendengar setia Radio Kepulauan Seribu. Nah, di sini ya narasumber kita ini akan berbagi info mengenai bantuan hidup dasar atau basic life support yang biasa dilakukan seorang tenaga kesehatan ya ataupun AGD Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya. Tak kenal maka tak sayang, so kita harus mengulik sebentar nih profil dari kedua narasumber kita kali ini ya. Oke, silakan narasumber kita yang pertama Pak Anhari, profilnya sedikit nih biar pendengar setia Radio Kepulauan Seribu tahu dan kenal siapa sih beliau ini. Baik, terima kasih Mbak Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Kepulauan Seribu. Perkenalkan, nama saya Anhari. Kebetulan saya di sini bekerja di AGD Dinkes DKI Jakarta. Sudah 17 tahun sekitar itu ya. 17 tahun. Basic saya juga seorang perawat. Saya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bandung. Ya. Kemudian saat ini saya diberikan amanat selaku penanggung jawab marketing di Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Itu kira-kira ya. Oke. Dan ini yang Kepulauan Seribu sudah yang ke berapa kali nih Pak? Kepulauan Seribu kalau bukan acara kedinasan mungkin sampai dengan saat ini kelima ya. Kelima kalinya. Oke, berarti sudah mengenal banget wilayah Kepulauan Seribu Pak, terutama ombaknya. Ombaknya, betul. Iya, itu menjadi tantangan tersendiri Pak ya bagi semua ya tenaga kerja di Kepulauan Seribu ya. Betul. Oke, lanjut narasumber kedua kita hari ini ada Pak Adi. Ya. Oke, silakan Pak Adi, profil singkatnya. Baik, terima kasih Bu Hesti atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, khususnya untuk kami AGD Dinkes DKI Jakarta. Ya, sedikit untuk perkenalan, nama saya Ahdi Rajab Malik, biasa dipanggil Ahdi. Saya bekerja di AGD baru 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10 bulan, tepatnya bulan ini. Terus saya basicnya seorang perawat juga. Dan alhamdulillah saat ini diamanahkan menjadi penanggung jawab wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Ya. Oke. Ini yang termasuk yang berapa kalinya Pak Adi? Ke Pulau Seribu? Iya. Saya di Pulau Seribu masuk itu awal 2021 bulan 11. Itu sudah mulai masuk, ditempatkan, ditugaskan di Kepulauan Seribu sejak 2021 bulan 7. Tapi untuk masuk ke Pulau Seribunya bulan 11. Bulan 11 tahun 2021. Sama-sama udah ada pengalaman juga. Betul. Ya, mengarungi lautan Kepulauan Seribu. Dan ini memang cuacanya lagi sedikit ombak. Iya, sedikit. Iya. Sedikit sih. Iya, sedikit. Cuma lumayan sedikit, agak mual ya. Belum biasa. Iya, benar sih ya. Belum lagi tugas sebagai AGD provinsi ya. Siap melayani masyarakat apapun cuacanya ya. Keren banget. Menurut saya keren. Keren banget ya. Terima kasih. Oke. Dan pendengar setia Radio Kepulauan Seribu, narasumber kita di sini akan menjelaskan mengenai bantuan hidup dasar atau basic life support dan semua program yang dilakukan oleh Pak Ahdi dan juga Pak Anhari. Tapi setelah lagu yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Radio Kepulauan Seribu Live Streaming. Oke. Ini ya, berkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Pola Gedung Kabupaten saat ini ya. Ada seminar mengenai bantuan hidup dasar, basic life support dan juga gagal napas ya untuk para nakes di Kabupaten Kepulauan Seribu. Ini keren banget nih. Setelah COVID-19 2 tahun ya, ini namanya seminar ya kan, kumpul-kumpul bagi-bagi wawasan. Kali ini diadakan oleh Dinkes DKI Jakarta. Ini pasti ditunggu-tunggu oleh para nakes di Kabupaten Kepulauan Seribu ya kan. Nah, sebagai penanggung jawab ya acara ya, tujuan dari kegiatan ini apa sih? Silakan Pak Ahdi. Baik, terima kasih Ibu Hesti. Sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan sedikit dulu latar belakang dengan adanya acara seminar dan workshop tentang
penanganan kegawat daruratan untuk pasien gagal napas, gagal jantung, serta untuk penggunaan alat ventilasi atau ventilator. Sebelumnya memang ini menjadi tugas tanggung jawab kami khususnya untuk AGD Dinkes DKI Jakarta, karena selain kami pelayanan operasional ambulan, kami juga memang salah satu instansi pendidikan. Artinya dalam hal ini kami memang tanggung jawab kami melatih nakes-nakes untuk basic tentang penanganan kegawat daruratan atau kediklatan seperti itu. Nah, maka dari itu kami khususnya dari wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu melihat dari angka rujukan yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu menjadikan dasar kami membuat seminar tersebut. Artinya wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu ini adalah wilayah bagian daripada DKI Jakarta yang memang tidak bisa dipisahkan dengan wilayah daratan. Artinya perkembangan baik dari sisi keilmuan, soft skill, baik itu tenaga kesehatan maupun non-nakes yang berada di bidang kesehatan ya memang harus sama-sama memiliki kompetensi yang sama, memiliki soft skill yang sama. Nah, makanya kami khususnya dari AGD Laut ini yang sudah ditempatkan di Pulau Seribu sejak tahun 2022 per 1 Januari, kami melihat teman-teman nakes kami yang ada di Pulau Seribu ini sepertinya kita harus ada kesamaan dalam melakukan penanganan. Harus ada kesamaan. Kenapa harus ada kesamaan? Karena kalau kami di daratan, khususnya untuk ambulans darat, ketika terjadi kegawat daruratan di darat, itu cukup cepat untuk dilakukan penanganan. Karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Terus yang kedua, tidak seperti di kita nih. Kalau di kita kan laut nih, harus tergantung kondisi cuacanya seperti apa, kecepatan anginnya seperti apa, gelombangnya seperti apa. Nah, ini memang salah satu penghambat kita untuk melakukan penanganan. Untuk menginisiasi itu, makanya kami berkolaborasi dengan Sudin Kepulauan Seribu, terus bersama dengan kepala puskesmas, direktur RSUD, dan termasuk AGD Dinkes DKI Jakarta khususnya di kami menginisiasi ini untuk melakukan seminar dan workshop untuk semua tenaga kesehatan ada di Pulau Seribu. Dalam hal ini, untuk hari ini pun juga yang diwakilkan, artinya melihat ini adalah pilot project kami. Nah, pilot project kami untuk melatih teman-teman nakes dalam hal ini penyamaan kompetensi. Penyamaan kompetensi ini agar supaya kemampuan baik teman-teman kesehatan dari AGD, RSUD, dan teman-teman puskesmas ini memiliki kompetensi yang sama dalam melakukan penanganan kegawat daruratan. Mungkin seperti itu Ibu Hesti. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi ya. Jadi mendengar saya ini penting sekali ya. Meskipun pada dasarnya mereka sudah mengetahui itu ya saat sebelum menjadi nakes, tapi tetap harus diberikan lagi dan lagi ya wawasan mengenai ini ya. Maksudnya bantuan hidup dasar dalam dunia nakes itu seperti apa ketika itu terjadi pada pasien ya, indikasinya seperti apa Pak? Silakan. Oke. Ke saya ya tadi. Baik, tadi Pak Adi sudah jelaskan kenapa sih kita harus memberikan persamaan persepsi. Karena sebenarnya kalau yang kita latih atau kita sharing ini adalah semua nakes ya. Karena perlu diketahui, Besti, kita itu di ilmu kesehatan atau ilmu emergency itu selalu update ilmunya. Jadi tetap harus kita ingatkan. Artinya kita tidak boleh, oh saya udah pelatihan ya 5 tahun yang lalu. Bisa saja itu berubah. Contoh sebelum pandemi, di masa pandemi itu berubah. Cara penanganan pada kasus henti jantung. Dulu pakai CPR, tiup mode to mode, sekarang tuh tidak boleh pada saat zamannya pandemi. Oke, kita balik lagi. Kembali lagi, jadi kenapa kita harus memberikan sosialisasi tentang layanan ambulans laut, ambulans darat, kemudian tanggap darurat atau penanganan kegawat daruratan. Karena perlu diketahui, Mbak Esti dan pendengar radio di Kepulauan Seribu, karena kejadian kegawat daruratan itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Dimanapun, kita nggak bisa milih kita mau celaka itu. Nggak mungkin kan, saya celakanya di depan rumah sakit ya biar gampang. Diatur gitu. Iya, diatur. Siapapun, nggak bisa kita milih-milih, mau presiden, mau menteri, mau kita pegawai atau pengangguran, ya itu nggak bisa kita milih. Kemudian kapanpun ini ya kapan saja, kita nggak bisa milih. Ntar habis lebaran lah saya sakitnya, nggak bisa. Artinya kejadian ini bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Artinya apa? Sebenarnya tidak hanya nakes yang perlu belajar tentang basic life support atau kegawat daruratan. Sebelum masuk ke basic life support, kita selalu belajar kegawat daruratan, penanganan kegawat daruratan. Apa sih kegawat daruratan? Kegawat daruratan itu adalah
suatu hal atau suatu kejadian yang menimpa seseorang yang dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian. Artinya itu bisa terjadi siapa saja, kapan saja, di mana saja kan? Iya. Bisa saja di sekolah, bisa saja di rumah, bisa saja di kantor, bisa saja di pinggir jalan atau di laut seperti yang di Pulau Seribu ini. Jadi semua boleh melakukan tindakan itu kalau dia mampu. Jadi dalam ilmu emergency itu kita tidak boleh jadi pahlawan kesiangan. Kenapa maksudnya? Masyarakat Indonesia ini terkenal ya, namanya orang timur itu jiwa penolong. Tetapi kita harus garis bawahi, niat baik saja tidak cukup. Ya, niat baik tidak cukup. Artinya apa? Kita harus melakukan penanganan itu cepat dan tepat. Quick and accurate. Jadi nggak bisa kita sampai di tempat cepat ya kan. Begitu ngelihat darah, darah, pingsan. Atau kita bingung mau ngapain, ya gitu kan. Nah, itu ya. Jadi itu dasarnya kita harus menyampaikan informasi tentang penanganan kegawat daruratan. Nah, kembali lagi basic life support atau dalam bahasa Indonesia adalah bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar itu adalah usaha menyelamatkan korban, ya, korban yang mengancam nyawa dengan atau tanpa menggunakan alat. Oke, seperti Gitu. apa tuh Pak? Nah, Situasinya. baik. Ya. Contoh sebelum kita penanganan pada henti jantung, ada kita namanya sumbatan jalan napas. Sumbatan jalan napas itu ada yang parsial, ada yang total. Ada yang sebagian, ada yang total. Kalau sebagian masih bisa bernafas. Oke, saya nggak bahas itu. Nah, yang kita ini kan adalah, yang kita tekankan adalah yang sumbatan jalan napas total. Jadi pernafasan itu kan apa ya, kecil salurannya itu ya, mungkin sekitar sebesar kelingking kita. Nah, ketika kita mungkin makan buru-buru, ceritanya nih misalkan ada yang makan bakso contohnya, buru-buru, dia tersendak, ya kan, masuk ke pernafasan, ya otomatis dia nggak bisa nafas. Jadi sumbatan jalan nafas total itu sama dengan ya WST ditutup hidung dan mulutnya. Gimana sih? Nggak bisa nafas dong. Iya. Nah, sumbatan jalan nafas total itu harus segera dilakukan penanganan. Karena dia tidak bisa bernapas. Karena kalau tidak dilakukan apa yang namanya pengeluaran benda asing tadi, ya pasien itu bisa saja meninggal. Nah, yang tadi saya sampaikan, tidak menggunakan alat, ada cara-caranya. Sebenarnya ini lebih ke arah materi praktek ya. Betul. Nah, tapi nggak apa-apa. Mungkin bagi para nakes dan pemirsa Radio Kepulauan Seribu, ada juga yang udah pernah belajar ya Mbak Esti ya. Ya, mengingatkan kembali lah kira-kira. Bisa saja tindakannya adalah ketika menemukan, ya kita jangan panik. Kita ketemu nih, mereka biasanya identik dengan memegangi leher karena dia nyangkut di di tenggorokan ya, seperti itu. Gagal napas ini. Kita langsung, Pak, kenapa Pak? Kalau dia gagal napas, kalau dia sumbatan jalan napas, dia tidak akan bisa ngomong. Ya, dia tidak bisa ngomong. Kita langsung begitu dia nggak bisa ngomong, langsung kita, oh ini sumbatan jalan napas total. Maka yang kita lakukan adalah ada tindakan namanya Heimlich maneuver, kemudian dikombin dengan back blow. Heimlich maneuver itu tindakan posisi si penolong ada di belakang si korban, kemudian tangannya masuk ke depan perut si korban, antara tulang processus siphoideus atau tulang tajuk pedang, antara tulang tajuk pedang dan umbilikus atau udel ya, kalau bahasanya pusar ya, itu ditekan sekencang-kencangnya. Kalau yang beneran ya, jangan kalau praktek ditekan nanti muntah semua gitu kan. Jadi kita tekan lambungnya, prosesi seperti ada lambung, kemudian ada saluran ke atas. Lambung itu kan ada udara seperti balon, kalau boleh digambarkan ya, sobat pemirsa pendengar radio Kepulauan Seribu. Itu ada balon, nyaluran ke atas, ada sumbatan, ditekan lambungnya, udaranya, balonnya, harapannya keluar benda asingnya. Itu namanya tindakan Heimlich maneuver. Heimlich maneuver, kemudian dikombin dengan back blow, ditepuk bagian belakangnya atau tulang skapula kalau kita sebutnya. 5 kali. Terus itu dilakukan berulang-ulang, 5 kali, seperti itu. Nah, harapannya keluar. Ya kalau keluar, ya udah, jangan dimakan lagi baksonya, Mbak Esti. Udah dingin, udah nggak nafsu juga ya. Nah, itulah salah satu contoh tanpa menggunakan alat. Artinya apa? Masyarakat awam atau non medis bisa melakukan tindakan itu. Boleh. Yang penting belajar dulu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi juga henti jantung. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi henti jantung ini kasus yang paling banyak, yang banyak juga yang tidak terselamatkan.
karena mereka tidak tahu. Saya coba kasih simple. Henti jantung itu sama pingsan hampir sama kejadiannya. Tiba-tiba tanpa ada hujan, angin, tiba-tiba blek jatuh. Yang membedakan adalah cek nadi karotis yang ada di leher ini. Dari jakun ini, Mbak Esti ditarik sedikit 2 cm ke kiri ke kanan sama. Nadi karotis tekan selama bukan ditekan sih, diraba selama 10 detik. Kalau dia ada nadi, itu berarti cuma pingsan. Atau terlihat nih, oh ada nafas, pergerakan dada. Itu cuma pingsan. Aman kalau itu. Tinggal si korban tidak boleh dikerumunin, apalagi di dalam ruangan tertentu terus dikerumunin. Ya udah CO2 masuk semua dong. Satu aja yang nungguin, kasih kipas, posisikan setengah duduk. Kalau dia berpakaian, kendorkan semuanya, sepatu dilepas, udah kasih kipas sampai dia bangun baru kasih minum. Mau teh manis kayak mau apa ya kayak gitu ya. Ya, jadi itu bisa. Kalau henti jantung, dia tidak ada nadi begitu diraba di nadi karotisnya. Nah, kalau tidak ada nadi, Mbak Esti, tindakannya adalah apa? RJP, resusitasi jantung paru. Pasien disimpan di tempat yang datar dan kuat seperti lantai, ya. Kemudian posisikan telentang inline menghadap ke atas. Jadi jangan sampai telungkup begitu ya. Ya, kemudian posisi kita penolong ada di samping kanan atau kiri sama aja. Ya, kanan atau kiri sama aja. Kemudian posisinya, nah ini gambarannya mudah-mudahan tergambar nih apa namanya pendengar setia radio Kepulauan Seribu ya. Jadi posisi tangan ditumpuk di persis dada, ya. Di atas dada ya, letaknya itu kalau ada juga yang ada satu sumber yang dia 2 jari di atas processus xiphoideus. Ada di antara puting susu, boleh di tengah-tengah itu ditekan. 30:2. 30 penekanan ya, kemudian 2 peniupan. Nah, tadi saya sampaikan di awal. Selama pandemi update-nya dari American Heart Association itu hands only CPR. Jadi hanya penekanan kompresi jantung, tidak ada peniupan karena begitu ditiup aerosol, nanti kita tertular ya kan. Jadi dilakukan terus selama 2 menit, cek nadi lagi. Selama 2 menit lagi kompresi, lakukan pengecekan lagi. Kalau dia sudah teraba, ya sudah. Berarti jadi karena nadi karotis ini adalah shortcut dari jantung. Ketika nadinya teraba, maka jantungnya sudah berdetak. Ya, jadi kalau orang itu nadinya teraba, jantungnya sudah ada, nah itu udah aman karena katanya baterainya orang hidup itu adalah jantung. Nah kira-kira itu, jadi BHD itu gitu. Jadi tanpa menggunakan alat kan? Nah nanti alat lagi mungkin kalau saya jelaskan agak kurang tergambar ya, karena nanti ada pemasangan AED, yaitu dipasang lagi padnya, kemudian dia tinggal ngikutin apa namanya monitor aja. Pasang pad, jangan dipegang, sedang menganalisa, lakukan CPR, ngikutin aja itu AED. Nah itu alat, saya pikir tidak terlalu saya bahas di sini karena ini lebih ke arah buat apa namanya pendengar di Pulau Seribu juga, supaya bagaimana sih penanganan kasus jantung kira-kira tergambar, kira-kira gitu. Oke, terima kasih, keren sekali penjelasannya dari Pak Anhari ya. Kita kembali lagi nih bersama Pak Adi ya, seperti yang tadi kita udah dengerin penjelasan dari Pak Anhari ya, bahwa bantuan hidup dasar ini bisa dan penting sekali dimiliki oleh non-nakes juga ya. Nah, berkaitan dengan Kepulauan Seribu yang merupakan wilayah KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, Pak Adi ya. Ini penting banget karena banyak sekali pariwisata yang berkunjung ke wilayah Kepulauan Seribu ya kan. Kejadian seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Anhari mengenai kecelakaan ya, yang membutuhkan bantuan hidup dasar ya, misalnya pada pariwisata dengan apa kejadian atau kecelakaan tenggelam. Nah ini kan pasti butuh banget pertolongan pertama yang salah satunya bisa dilakukan oleh petugas atau guide-nya atau petugas travel-nya, Pak Adi. Oke. Nah ini penting ya kita juga melakukan pendidikan nanti yang dibuatkan oleh AGD Pemprov DKI untuk para agen travel atau para guide di wilayah Kepulauan Seribu. Silakan Pak Adi, bagaimana? Oke, baik, terima kasih Bu Hesti.
terkait daripada kediklatan ya, kembali ke kediklatan masalah keilmuan dan soft skill. Memang kami fokus selain dari tenaga kesehatan adalah non medis, dimana insya Allah untuk bulan depan di bulan 8 nanti di Agustus kami memang terjadwal untuk melakukan pelatihan non nakes. Di antaranya adalah dari teman-teman rekan-rekan pariwisata, salah satunya adalah tour guide. Dengan kalau bisa kami menyentuh nelayan, akan kami sentuh nelayan juga seperti itu. Karena memang kegawat daruratan di laut ini sangat mungkin terjadi. Nah, untuk kami pun juga secara kapasitas di Kepulauan Seribu ini tidak sebanyak yang ada di daratan, Yang bisa kami lakukan adalah respon time cepat, upayanya adalah melakukan pendidikan kepada teman-teman medis maupun non medis ini. Dan insya Allah nanti bulan depan akan kami latih teman-teman tour guide di Kepulauan Seribu ini dari semua pulau, terutama untuk pulau-pulau pariwisata. Akan kami lakukan diklat untuk teman-teman tour guide dan nelayan. Seperti itu sih, Bu. Keren ya. Karena memang kita kalau butuh. Terima kasih Pak Anhari. Baik, terima kasih Pak Anhari selaku ini, selain daripada rekan kerja saya secara profesional dan sahabat saya juga. Untuk pesan saya untuk Kepulauan Seribu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kepemerintahannya ya, untuk jajaran Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Asisten, terus sama Pak Camat, Seribu Selatan, Seribu Utara, Pak Lurah, terus teman-teman dari Dishub, Kepala Pelabuhan, Kepala KSOP, teman-teman dari TNI Polri yang selama ini teman kami dalam berkolaborasi, bersinergis dalam melakukan penanganan atau melakukan pelayanan publik di Kepulauan Seribu ini. Ya, pesannya adalah semoga teman-teman kepemerintahan ini bisa bersinergis lebih baik lagi untuk melakukan pembangunan ataupun melakukan pelayanan yang terbaik untuk warga di Kepulauan Seribu. Karena saya terlalu besar ambisinya untuk membawa Kepulauan Seribu ini jauh lebih baik untuk di bidang kesehatannya, terutama untuk penanganan kegawat daruratan. Karena satu pasien itu adalah harapan kita semua agar supaya si pasien tersebut bisa terselamatkan. Seperti itu, untuk pesan seperti itu. Dan terima kasih juga dari teman-teman radio yang sudah memfasilitasi kami dalam melakukan sosialisasi publik. Seperti ini memang salah satu harapan kami juga agar supaya suara-suara nakes ini masuk ke dalam stasiun TV, stasiun radio, agar supaya banyak orang yang mengetahui pentingnya tentang kesehatan. Terima kasih Mbak Hesti, Bang Ardi, terima kasih banyak atas sudah difasilitasi. Saya selaku penanggung jawab wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, yang mana 2 hari ini menjadi ketua pelaksana kegiatan event di Pulau Seribu, mengucapkan terima kasih banyak kepada warga masyarakat di Kepulauan Seribu, nakes-nakes, teman-teman kolaborasi. Terima kasih banyak atas dukungannya. Mungkin seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Cukup Bu Hesti. Untuk menyemangati, AGD, bravo! Oke, demikianlah tadi pesan dan juga ucapan terima kasih dari AGD Dinkes DKI Jakarta ya. Mudah-mudahan niat baiknya ya, tugas-tugasnya mendapatkan kelancaran dari Allah SWT dan sebagai ladang ibadah ya untuk kehidupan kita nanti kelak ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada 2 narasumber kita, ada Pak Anhari dan juga Pak Adi sudah main di Radio Kepulauan Seribu, memberikan pengetahuan yang luar biasa untuk pendengar setia dan juga kami tentunya Pak Adi ya. Semoga nanti ada waktu kita jumpa lagi. Bus, pasti. Siap. Jangan lupa mampir ke radionya, siap ya.